Welcome to Batas Nol. Pernah denger gak sih lo kalau setiap proyek besar itu harus ada tumbal? Katanya biar bangunannya kuat, biar gak makan korban, biar gak ada masalah juga. Tapi sebenarnya dari mana sih asal mula cerita itu? Dan beneran ada gak sih yang namanya tumbal proyek? Istilah tumbal proyek muncul dari kepercayaan masyarakat kita bahwa semua bangunan besar butuh korban supaya bangunannya lebih kokoh. Konon manusia atau bagian tubuhnya dikorbankan dan ditanam di pondasi sebagai penjaga bangunan. Tapi kalau kita cari beneran, gak ada satupun bukti sejarah yang membenarkan hal itu. Gak ada juga catatan, gak ada laporan arkeologi, dan gak ada tuh dokumen proyek zaman dulu yang menunjukkan manusia benar-benar dijadiin tumbal. Artinya semua itu kemungkinan besar cuman bagian dari cerita rakyat yang tumbuh dari rasa takut dan salah paham. Ada satu teori menarik nih Bre. Dulu waktu zaman Belanda, ada insinyur yang ngomong ke pekerja pribumi, use your head, maksudnya pakai akalmu, pikir dengan kepala. Tapi orang lokal tuh salah paham, dikira maksudnya pakai kepala manusia. Dari situlah muncul cerita bahwa kepala manusia ditanam di pondasi biar jembatan itu kuat. Sebuah salah tafsir yang akhirnya berubah jadi legenda turun-temurun. Nah, walau nggak terbukti, cerita tentang tumbal proyek tetap hidup sampai sekarang. Kenapa? Karena proyek besar selalu punya aura mistis tersendiri. Bayangin aja malam-malam suara alat berat, lampu redup, dan pekerja lembur sendirian. Kondisinya kayak gitu gampang banget memunculkan cerita-cerita mistis. Selain itu, proyek besar sering memakan korban beneran, kayak kecelakaan kerja, kelelahan, bahkan nyawa. Nah, masyarakat yang gak pernah ngerti teknis konstruksi kadang nyari penjelasan lewat hal-hal gaib. Itu yang bikin mitos tumbal proyek makin dipercaya. Kalau dipikir lebih dalam ya, mitos tumbal proyek tuh sebenarnya nunjukin rasa takut masyarakat terhadap pembangunan besar. Ketika proyek pemerintah jalan, kadang warga merasa terancam. Tanah digusur, hidup berubah, banyak yang jadi korban. Maka istilah tumbal bisa jadi simbol, bukan tentang darah dan roh, tapi tentang korban sosial dari pembangunan itu sendiri. Oke, sekian cerita dari Arsip Nol ini. Abis ini kita bahas apa lagi ya? Kalau kalian mau request cerita yang lainnya, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. So, jangan lupa follow biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik yang lainnya. Kalau lu pada mau ngirim cerita pengalaman horor kalian, bisa langsung email ke batasnolimit@gmail.com. Kami pamit undur diri and bye-bye.